warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pendidikan Biologi kelas Palembang angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Hizkia Romoli Situmorang. Perkenalkan, nama saya Winda. Perkenalkan, nama saya Mita Mandela. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mengkaji implikasi enzim dalam kehidupan sehari-hari. Teori, enzim merupakan biokatalisator, protein yang berfungsi untuk mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan dengan jalan menurunkan tenaga aktivasi pada reaksi yang dikatalisasi oleh enzim. Molekul awal yang bereaksi disebut sebagai substrat, dan enzim mengubah molekul tersebut menjadi molekul-molekul yang berbeda menjadi produk. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim aktif dalam jumlah yang sedikit. 2. Enzim tidak terpengaruh oleh reaksi yang dikatalisisnya pada kondisi stabil. 3. Enzim tidak mempengaruhi kesetimbangan reaksi. 4. Kerja katalis enzim bersifat spesifik. Sampel yang digunakan oleh kami di sini adalah singkong. Prosedur proyek. 1. Pelajari dan pahami materi mengenai enzim. 2. Siapkan alat dan bahan untuk pembuatan tape. 3. Videokan setiap tahapan pembuatan tape. 4. Edit rekaman video semenarik mungkin. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu 1. Pisau, 2. Penyaring, 3. Panci, 4. Wadah, 5. Pencapit. Dan untuk bahan 1. Singkong, 2. Daun pisang, 3. Ragi tape. Kemudian, tahapan selanjutnya dalam pembuatan tape adalah kupas terlebih dahulu singkong secukupnya. Kemudian, cuci singkong sampai bersih. Ketiga, rebus singkong hingga matang, sekitar 10 menit dan jangan terlalu lembut. Keempat, siapkan bahan-bahan untuk fermentasi berupa ragi tape, singkong yang telah direbus, wadah dan saringan serta pencapit. Kelima, haluskan dahulu ragi tape yang akan digunakan. 6. Siapkan wadah lalu lapisi bagian dalam wadah tersebut 1 atau 2 lapis daun pisang. 7. Susun singkong rebus di atas daun pisang. Ke-8. Taburi ragi yang sudah dihaluskan menggunakan saringan secara merata pada bagian singkong. Ke-9. Setelah dirasakan cukup, tutup singkong tersebut, lalu lapisi 2 atau 3 lapis daun pisang, lalu tutup dengan wadah. Yang terakhir, simpan singkong tersebut di suhu ruangan sampai 2 atau 3 hari. Rasa masam pada tape disebabkan adanya pati yang diubah oleh enzim amilase menjadi gula sukrosa. Enzim invertase mengubah lagi menjadi glukosa, menghasilkan alkohol. Jika proses fermentasi terlalu lama, alkohol akan menghasilkan asam asetat sehingga dapat menghasilkan tape yang terasa masam. Reaksi enzimatik dalam pembuatan tapai, C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2 ATP plus 118 kg per mol, gula, alkohol plus karbon dioksida plus energi. Glukosa C6H12 merupakan gula paling sederhana. Melalui fermentasi akan menghasilkan etanol 2C2H5OH dan karbon dioksida CO2. Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi. Proses fermentasi. Yang pertama, hidrolisis enzimatis. Molekul-molekul pati terpecah menjadi gula-gula sederhana. Proses ini disebut hidrolisis enzimatis. Dengan reaksi 2C6H1
O5 N plus NH2O menjadi NC1 maltose C12H22O 11 plus H2O2 pembentukan alkohol. Gula yang terbentuk akan diubah menjadi alkohol dengan reaksi C6H12O6 menjadi 2C2H5OH ditambah C02. Glukosa menjadi alkohol ditambah karbon dioksida. 3. Pembentukan asam organik. Alkohol akan diubah menjadi asam-asam organik oleh bakteri Pediococcus dan Acetobacter melalui proses oksidasi alkohol. Yang keempat, pembentukan ester. Sebagian asam organik akan bereaksi dengan alkohol membentuk ester yang memberi cita rasa pada tapai. Kesimpulan, enzim merupakan biokatalisator, protein yang berfungsi untuk mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan. Enzim bekerja dengan menurunkan energi aktivasi dan tidak mengubah kesetimbangan reaksi, serta bersifat sangat spesifik. Salah satu penerapan enzim dalam kehidupan sehari-hari tampak pada pembuatan tapai. Proses fermentasi tapai terjadi dalam 4 tahap, yaitu hidrolisis enzimatik, pembentukan alkohol, pembentukan asam, dan pembentukan ester. Throwing the classes to the Menante.